Hai Sobat Smart, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sejarah kelas 10. Di video kali ini, aku akan membahas materi tentang jarum rempah. Nah, adik-adik, berbicara tentang jarum rempah, Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang sangat besar, berupa rempah-rempah, berbagai tanaman, eksotis, dan kaya manfaat. Tumbuh di negeri ini seperti jahe, kunyit, pala, kemiri, cengkeh, lada, kayu manis, dan tembakau. Hal tersebut kemudian menjadi rempah-rempah Indonesia berjaya di mancanegara, bahkan mampu berkontribusi untuk perekonomian negara. Jenis rempah komoditas perdagangan masa lampau, setidaknya ada 7 jenis rempah-rempah yang menjadikan kekayaan Indonesia dan mengundang banyak orang datang untuk memilikinya, yakni lada, kayu manis, pala, vanila, cengkeh, kunyit, dan jahe. Baik, yang pertama ada lada. Lada di Indonesia, tanaman lada banyak tersebar di Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Kemudian Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pada tahun 2016, lada ini juga menjadi komoditas rempah utama Indonesia. Lalu yang kedua ada cengkeh. Cengkeh ini merupakan tanaman asli Indonesia dari gambar peredaran rempah dari Indonesia ke Kepulauan Maluku. Nah, cengkeh ini pernah juga menjadi rempah populer dan mahal di masa awal ekspansi Portugis. Waktu itu harga cengkeh sama dengan harga sebatang emas. Di Indonesia, cengkeh ada di sejumlah wilayah, yaitu ada di Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah. Yang ketiga ada kayu manis. Nah, kayu manis ini merupakan rempah yang memiliki aroma harum dan rasanya yang khas. Membuat kayu manis biasa dipakai sebagai pelengkap kue atau minuman. Kayu manis tersebar di sejumlah wilayah yaitu Jambi, Sumatera Barat, dan DIY. Pada tahun 2016, kayu manis menjadi komoditas besar kedua setelah lada. Kemudian ada yang keempat yaitu pala. Pala ini merupakan tanaman khas Banda dan Maluku, tapi penyebarannya di sejumlah wilayah yakni Bengkulu, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Selain berfungsi sebagai rempah-rempah, pala ini juga menjadi komoditas penghasil minyak atsiri pada tahun 2016, menjadi komoditas tersebar ketiga. Yang kelima ada vanila. Nah, vanila ini sebenarnya merupakan rempah bukan khas Indonesia tapi Meksiko. Namun di Indonesia ini banyak dibudidayakan di sejumlah wilayah seperti Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu yang keenam ada jahe. Nah, jahe ini menjadi salah satu komoditas rempah unggulan di Indonesia. Jahe memiliki khasiat bagi kesehatan, terutama digunakan sebagai bahan obat herbal. Dan yang terakhir kunyit. Kunyit ini merupakan tanaman yang dipakai untuk pengobatan di Asia Tenggara. Kunyit tidak hanya digunakan untuk bumbu utama tetapi juga sebagai komponen upacara religius. Adik-adik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenal jarum rempah. Nah, jarum rempah ini adalah sebutan suatu jalur khusus yang ditunjukkan sebagai bentuk penggambaran dan juga untuk melacak kembali rute lintas benua. Dalam rute ini telah terbentuk dan hidup berkat perdagangan sebagai pergerak aktivitas utamanya. Dari kisah ini, sepanjang rute atau jalur rempah ini memiliki nilai penting dalam komunikasi dan perhubungan. Lalu dikatakan unik karena menjadi sebuah wilayah maritim sejak berlalunya zaman Eglasi. Kisah jarum rempah sesungguhnya merupakan sebuah pemahaman terhadap jalinan hubungan niaga antara wilayah sumber asal komoditas dan wilayah pasar konsumennya. Nah, hubungan itu merupakan mata rantai distribusi jarak dengan antar jauh yang ditandai aliran barang. Dalam perjalanan sejarah, rempah pernah menjadi komoditas yang istimewa bahkan secara emas, namun barang berharga bukan satu-satunya hal yang diperuntukkan para pedagang baik dalam negeri maupun dari luar Nusantara.
selanjutnya pembahasan mengenai pengaruh jarum rempah. Apabila ditinjau berdasarkan pengaruhnya, jarum rempah ini memiliki berbagai pengaruh yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada jarum rempah sebagai jalur budaya. Nah, dalam perdagangan rempah di Nusantara meninggal jejak peradaban berupa peninggalan situs sejarah, ritus budaya, hingga melahirkan beragam produk budaya yang terinspirasi dari alam Nusantara yang kaya. Lalu yang kedua ada jarum rempah sebagai rujukan diplomasi budaya. Sejarah jarum rempah dari masa ke masa merupakan contoh nyata bahwa diplomasi budaya telah dipraktikkan di segala oleh individu, komunitas, masyarakat hingga tingkatan negara bangsa. Lalu yang terakhir ada jalur rempah untuk kesejahteraan masa depan. Nah, ini menjadikan jalur rempah sebagai warisan dunia dan rujukan kekuatan diplomasi budaya untuk meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah sesuatu yang membanggakan. Namun tidak cukup dengan itu, tujuan lain yang menghidupkan jalur rempah adalah untuk meningkatkan kembali kepada generasi muda. Nah, tentang bagaimana jarum rempah ini membentuk bangsa, negara, dan peradaban Indonesia. Baik, yang selanjutnya ada persaingan dagang rempah internasional masa lampau. Nah, Anthony Reid, peneliti sejarah Asia Tenggara, mencatat sebagai hal yang menarik membuat pemburuan rempah ke Kepulauan Timur Nusantara di abad ke-15 melonjak pesat. Sekitar 1390 setiap tahunnya, cengkeh yang masuk ke Eropa mencapai sekitar 6 metrik ton, sementara buah pala sekitar 1,5 metrik ton. Satu abad kemudian menjadi lonjakan kapasitas cengkeh melonjak hingga 52 metrik ton, sedangkan pala 26 metrik ton. Catatan itu didapat dan pedagang-pedagang Venesia yang membelinya di pasar-pasar yang ada di Mesir dan Beirut. Perdagangan-perdagangan muslimah lah yang membawa komoditas itu melewat Samudra Hindia. Nah, setelah memasuki Laut Merah, komoditas itu dibawa melalui sungai Nil, teman-teman. Nah, menuju ke Mediteran. Ia juga mencatat tentu saja hanya sebagian kecil dari perdagangan Asia Tenggara yang berkembang pada waktu itu. Lalu abad ke-15 adalah zaman meningkatnya populasi dan perdagangan internasional. Tidak hanya ke Mediterania, tetapi juga ke pasar terbesarnya yaitu Tiongkok yang dinamakan Renaissance dan kebutuhan rempah, kemudian ada monopoli kolonial. Baik, pemateri yang terakhir yaitu penyebab bangsa barat membutuhkan rempah-rempah. Nah, salah satu latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia adalah pencaharian rempah-rempah pada saat itu. Rempah-rempah menjadi komoditas berharga dan paling dicari bangsa-bangsa Eropa. Baik, yang pertama ada menghangatkan tubuh. Nah, benua Eropa ini mempunyai sejumlah karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan benua lainnya. Yang kedua ada pengawet makanan. Selain menjadi penghangat tubuh, rempah-rempah memiliki beragam manfaat lainnya, yakni sebagai pengawet makanan. Nah, manfaat rempah ini karena keberadaan senyawa aktif mikroba dan antioksidan yang secara alami terkandung di dalamnya. Beberapa contoh rempah-rempah yang dapat digunakan sebagai pengawet makanan alami adalah pala, cengkeh, dan kayu manis. Rempah-rempah ini tersebut dapat digunakan untuk mengawetkan daging hingga buah-buahan ketika musim dingin tiba. Lalu ada menyempurnakan cita rasa masakan. Nah, orang-orang Eropa ini sangat menyenangi rempah-rempah karena mampu menyempurnakan cita rasa masakan. Bahkan rempah-rempah adalah penyedap makanan yang menjadi pertarungan gengsi para bangsawan Eropa di meja makan. Lalu yang terakhir ada bahan obat-obatan. Nah, rempah-rempah merupakan komoditas perdagangan yang menjadi primadona di Eropa karena juga dapat berfungsi sebagai obat. Rempah-rempah yang tinggi kandungannya antioksidan dan antiinflamasi dapat mencegah serta mengobati berbagai penyakit kronis. Beberapa contoh rempah-rempah yang dapat diolah menjadi obat yang bisa digunakan yaitu kayu manis, cengkeh, ketumbar, dan jahe. Nah, itulah adik-adik pembahasan materi kelas 10 tentang jarum rempah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.